Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Kali ini teman-teman akan belajar matematika bersama kakak Isma. Nah, materinya itu adalah pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Oke, tetap semangat ya teman-teman untuk belajar hari ini. Semoga teman-teman selalu diberikan kemudahan dalam mencari ilmu. Amin. Yuk kita mulai pembelajaran ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita dengarkan penjelasannya. Ayo kita belajar bersama mengenai pembulatan hasil pengukuran panjang ke satuan terdekat. Nah, sebelum ke materi, kita lihat beberapa contoh alat pengukuran panjang. Yang pertama ada alat ukur tinggi badan, kedua ada meteran roll, yang ketiga ada penggaris, dan masih banyak lagi ya alat pengukuran panjang. Nah, amati gambar berikut. Udin mengukur panjang pensil dengan menggunakan penggaris, panjangnya yaitu 8,6 cm. Jika panjang pensil dibulatkan, berapa cm panjang pensil tersebut? Nah, ini cara penyelesaiannya adalah panjang pensil Udin tadi 8,6 cm. Jika dibulatkan menjadi 9 cm, karena panjang pensil Udin lebih dekat ke bilangan 9 daripada ke bilangan 8. Kenapa jika dibulatkan hasilnya 9? Teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, panjang pensil Udin ini lebih mendekati ke angka berapa? 9 atau 8? 9. Jadi, bisa dikatakan bahwa panjang pensil Udin ini jika dibulatkan maka hasilnya adalah 9. Namun ada beberapa cara yang lain untuk mengetahui kenapa 8,6 cm ini jika dibulatkan 9. Yuk kita simak penjelasan berikutnya. Nah, hasil pengukuran tadi pensil Udin adalah 8,6 cm. Nah, materi ini sudah dibahas kemarin oleh kakak-kakak sebelumnya mengenai taksiran atas, taksiran bawah, taksiran terbaik, dan juga taksiran desimal. Caranya juga sama, teman-teman. Nah, untuk teman-teman lebih mengetahui lebih banyak, nah untuk mengetahuinya, yuk kita bulatkan hasil pengukuran tersebut. Yang pertama ada pembulatan ke atas. Kira-kira 8,6 ini jika dibulatkan ke atas berapa ya? Hasilnya 9. Nah, 9 dari mana ya? Nah, teman-teman, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu angka satuannya itu berapa? Yaitu 8. Nah, jika sudah mengetahui angka satuannya, maka angka satuan ini kita tambahkan 1. Dan angka di belakang koma kita hilangkan. Jadi hasilnya adalah 9. Lalu bagaimana hasil pembulatan ke bawah? Yaitu 8. Dari mana hasil 8? Yaitu angka di belakang koma kita hilangkan saja, teman-teman. Jadi pembulatan ke bawah hasilnya adalah 8. Nah, jika pembulatan terbaik hasilnya adalah 9. Kenapa hasilnya 9? Teman-teman harus mengetahui angka di belakang koma ini kurang dari 5 atau lebih dari 5 kira-kira. Betul, lebih dari 5. Jadi, hasil pembulatan terbaik ini, angka satuannya kita tambah 1, dan angka di belakang komanya itu kita hilangkan. Nah, hasil dari pembulatan terbaik sama dengan pembulatan ke atas caranya. Namun, kalau pembulatan terbaik itu kita lihat dulu angka di belakang koma, apakah kurang dari 5 atau lebih atau sama dengan 5. Jadi, kita tahu bahwa pembulatan terbaik itu hasilnya akan berapa. Apakah dapat dipahami? Oke, kita lanjut ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa pembulatan ke atas ke satuan terdekat itu dilakukan dengan menambahkan angka 1 pada angka satuannya dan menghilangkan angka di belakang koma.
Contohnya, 5,7 cm jika dibulatkan ke atas maka sama dengan 6 cm. Bagaimana caranya? Yaitu 5, angka satuannya kan 5, ditambah 1, dan angka di belakang koma kita hilangkan. Jadi 5 ditambah 1 hasilnya 6. Jika pembulatan ke bawah ke satuan terdekat itu dilakukan dengan menghilangkan angka di belakang koma. Contohnya 10,6 cm jika dibulatkan ke bawah sama dengan 10 cm. Itu dengan cara angka di belakang koma kita hilangkan. Sekarang pembulatan terbaik ke satuan terdekat itu dilakukan dengan memerhatikan satu angka di belakang koma. Jika angka tersebut bilangan desimalnya lebih dari 5 atau sama dengan 5, yaitu 5, 6, 7, 8, 9, maka ditambah 1. Dan jika angka bilangan desimal di belakang koma kurang dari 5, yaitu 1, 2, 3, 4, maka dihilangkan sama dengan 0. Contohnya adalah 20,7 cm. Jika dibulatkan terbaik, maka sama dengan 21 cm. Nah, angka satuannya itu 0, jadi ditambah 1, dan angka di belakang koma kita hilangkan. Jadi 20 ditambah 1, 21. Apakah dapat dipahami sampai sini? Insya Allah teman-teman paham ya. Yuk kita ke latihan soal. Nah, bulatkan hasil pengamatan panjang berikut ke satuan sentimeter terdekat. Soal yang pertama, panjang sikat gigi itu, sikat gigi di atas kira-kira berapa sentimeter ya? Di sini teman-teman bisa lihat ya. Panjang sikat gigi ini antara angka 7 dan 8. Kira-kira berapa ya hasilnya? Tetapi karena ini menunjukkan ke arah 7, tetapi lebih 3 garis kecil, maka ini disebut 7,3 cm. Dan jika dibulatkan berapa ya? Hasilnya 7. Kenapa hasilnya 7? Karena teman-teman bisa lihat angka di belakang komanya itu adalah 3. Apakah angka 3 lebih dari 5? Tidak. Jadi, angka di belakang koma jika kurang dari 5 maka dihilangkan. Hasilnya adalah 7. Jadi, panjang sikat gigi kira-kira adalah 7 cm. Karena bisa dilihat juga sikat gigi ini lebih dekat ke angka 7 daripada angka 8 atau bilangan 8. Kita lanjut ke poin B ya. Panjang krayon ini kira-kira berapa ya? Teman-teman bisa lihat. Panjangnya ini antara angka 4 dan juga 5. Ayo kira-kira berapa ya? Dan krayon ini lebih dekat ke angka 5. Berarti kira-kira berapa ya panjangnya? Kita hitung saja di sini ya. Ada 4, berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 4,9 cm. Jadi ini tuh satunya 1 mm. Jadi 4 lebih 1 cm. Karena ini 9, jadi 4,9 cm. Apakah benar? Betul. Jadi jika dibulatkan hasilnya 5. Kenapa hasilnya 5? Teman-teman ingat. Jadi ketika angka di belakang koma ini lebih dari 5, maka angka satuannya kita tambah angka 1. Jadi 4 tambah 1, 5. Dan angka di belakang komanya kita hilangkan. Jadi panjang krayon ini kira-kira adalah berapa sentimeter? 5 cm. Teman-teman hebat, berarti teman-teman sudah paham ya. Insya Allah teman-teman bisa. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Bulatkan hasil pengukuran ke satuan terdekat pada tabel berikut. Nah, hasil pengamatan yang pertama ada 9,9 cm. Jika dibulatkan ke atas, berapa ya? 10 cm. Kenapa hasilnya 10? Karena angka di belakang komanya lebih dari 5. Jadi, angka satuannya ini kita tambahkan angka 1 jadi 10. Dan angka di belakang koma kita hilangkan. Betul. Jika pembulatan ke bawah, hasilnya berapa ya? 9. Kenapa hasilnya 9? Karena caranya yaitu dengan menghilangkan angka di belakang koma 9-nya. Jadi hasilnya 9. Jika pembulatan terbaik hasilnya adalah 10. Kenapa? Yaitu karena angka di belakang koma ini lebih dari
Dari 5, betul. Jadi, angka satuannya kita tambah 1, dan angka di belakang koma kita hilangkan. Sekarang 25,7. Kira-kira angka satuannya yang mana ya? Betul, angka 5. Nah, karena angka 5, berarti ketika dibulatkan ke atas, hasilnya adalah 26. Kenapa 26? Bagaimana caranya? Yaitu, angka 5 ini kita tambahkan 1, dan angka di belakang koma kita hilangkan. Jadi, 25 ditambah 1, 26. Angka di belakang komanya kita hilangkan. Jika pembulatan ke bawah, hasilnya berapa? 25. Kita hilangkan saja angka di belakang koma. Jika pembulatan terbaik, hasilnya berapa? 26. Kenapa 26? Karena angka di belakang koma ini lebih dari 5. Jadi 25, yaitu 5-nya atau angka satuannya kita tambah 1, dan angka di belakang koma kita hilangkan. Nah, kalau ini 175,2 cm, manakah angka satuannya? Betul, 5. Nah, jadi angka 5 ini kita akan tambah 1, dan angka di belakang koma kita hilangkan. Jadi, hasilnya adalah 176. Betul. Jika di pembulatan ke bawah berapa? 175, yaitu dengan cara menghilangkan angka di belakang koma. Itu duanya. Lalu kalau pembulatan terbaik berapa ya? 175. Kenapa? Karena angka di belakang koma ini kurang dari 5. Jadi, hanya menghilangkan angka koma di belakang. Karena angka di belakang koma ini kurang dari 5. Apakah sampai sini paham? Insya Allah teman-teman bisa. Pokoknya teman-teman hebat. Jangan lupa selalu diulang-ulang dan terus belajar ya di rumah. Untuk selanjutnya kita ke materi mengenai pembulatan hasil pengukuran berat ke satuan terdekat. Seperti biasa, sebelum ke materi, maka akan menampilkan beberapa contoh alat pengukuran berat. Yang pertama ada timbangan badan, timbangan duduk, dan juga timbangan gantung. Dan masih banyak lagi contoh-contoh alat pengukuran berat ya teman-teman. Yuk kita ke slide selanjutnya, yaitu ada salah cerita nih. Ibu pergi ke pasar membeli buah duren dengan berat 3,8 kg. Jika berat buah duren tersebut dibulatkan, berapa kilogram berat buah duren tersebut? Coba kira-kira berapa nih? Dilihat dari jarum timbangannya. Yuk, untuk lebih jelasnya kita slide selanjutnya, yaitu teman-teman bisa lihat ya arah panah berikut. Nah, jarum panjangnya ini antara angka 3 dan angka 4, tetapi ini lebih mendekati ke angka 4. Coba berapa ya? Berat duren ini kira-kira adalah 4 kg, karena jarum timbangan ini lebih dekat ke bilangan 4 daripada ke bilangan 3. Tetapi bukan hanya itu loh ya teman-teman, ada caranya. Yuk kita lihat bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, caranya itu sama seperti hasil pengukuran panjang tadi ya. Nah, hasil pengukurannya itu tadi berapa? Buah duren 3,8 kg. Jika dibulatkan tadi berapa? 4 kg. Nah, kalau dibulatkan ke atas kira-kira berapa ya? 4. Kenapa hasilnya 4? Karena angka di belakang, pembulatan ke atas, caranya adalah apa? Menambahkan angka 1 di angka satuannya, yaitu 3, dan menghilangkan angka 8 di belakang koma. Jadi hasilnya adalah 4. 3 tambah 1, 4. Dan pembulatan ke bawah, hasilnya adalah 3. Jadi caranya hanya menghilangkan angka 8 di belakang koma. Kalau pembulatan terbaik, hasilnya adalah 4. Kenapa? Karena angka di belakang koma ini lebih dari 5. Jadi 3 kita tambahkan angka 1 dan angka di belakang koma kita hilangkan. Hasilnya 4, sama seperti pembulatan ke atas. Namun pembulatan terbaik hanya bisa kita lihat di angka belakang koma. Jika kurang atau lebih, maka itu berpengaruh ya teman-teman.
Yuk kita ke slide selanjutnya. Nah, perlu kita ingat juga bahwa pembulatan ke atas kesatuan terdekat itu dilakukan dengan menambahkan angka 1 pada angka satuannya dan menghilangkan angka di belakang koma. Contohnya, 9,6 kg jika dibulatkan ke atas sama dengan 10 kg. Bagaimana hasilnya? Kenapa? Yaitu ini, dari di atas sudah dijelaskan bahwa 9 ini satuannya, kita tambahkan 1 angka, dan angka di belakang koma kita hilangkan. Jadi 9 tambah 1 sama dengan 10. Begitu juga pembulatan ke bawah kesatuan terdekat, itu dilakukan dengan menghilangkan angka di belakang koma. Contohnya, 12,4 kg jika dibulatkan ke bawah sama dengan 12 kg, yaitu caranya dengan apa? Menghilangkan angka di belakang koma. Berapa angka di belakang koma? 4, jadi hasilnya 12. Ya, begitu juga dengan pembulatan terbaik, kesatuan terdekat itu dilakukan dengan memerhatikan satu angka di belakang koma jika angka tersebut bilangan desimalnya lebih dari 5 atau sama dengan 5, yaitu 5, 6, 7, 8, 9, maka ditambah 1. Jika angka bilangan desimalnya di belakang koma kurang dari 5, atau 1, 2, 3, 4, maka dihilangkan, atau sama dengan 0. Contohnya, 124,8 kg jika dibulatkan terbaik sama dengan, ingat-ingat ya teman-teman, angka satuannya itu yang mana? Yaitu angka sebelum koma. Ya, terakhir, angka sebelum koma yaitu 4. Nah, jadi hasilnya adalah 125. Nah, angka 4 ini kita tambahkan 1, dan angka di belakang koma kita hilangkan. Karena angka di belakang koma ini lebih dari 5, maka hasilnya adalah 125. Apakah sampai sini teman-teman paham? Insya Allah teman-teman mengerti ya. Yuk kita ke slide selanjutnya, yaitu ayo mencoba latihan. Nah, di sini bulatkan hasil pengamatan berat berikut kesatuan kilogram terdekat. Kira-kira poin A ini, buah pir ini kira-kira berapa kilogram ya? Nah, jarum jam ini terdapat di antara 1 kg dan 2 kg. Kira-kira berapa ya? 2 kg. Kenapa hasilnya 2 kg? Bisa kita lihat bersama-sama. Nah, karena ini ada di tengah-tengah, berarti 1,5 kg. Ya, hasilnya 1,5 kg. Nah, jika dibulatkan, maka hasilnya 2. Kenapa 2? Karena jika angka di belakang koma ini 5 atau lebih dari 5, maka kita tambahkan 1 di angka satuannya, yaitu 1. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Angka di belakang koma kita hilangkan, jadi hasilnya 2 kg. Apakah dapat dimengerti? Insya Allah ya. Sekarang ke contoh soal yang kedua, yaitu berat buah apel itu kira-kira berapa ya? Nah, ini jarum panjangnya itu antara angka 2 dan juga 3. Coba kira-kira berapa ya? 2 kg. Kenapa hasilnya 2? Bisa kita lihat ya. Nah, sini teman-teman lihat jarum jam ini lebih dekat ke angka berapa? Ya, betul ke angka 2 ya. Jadi, bisa kita hitung juga di sini lebih berapa gram buah apel ini. Berarti 2 kg lebih 4 gram. 1, 2, 3, 4. Jadi, 2,4 kilogram. Jika dibulatkan, maka hasilnya 2. Kenapa? Karena angka di belakang koma ini kurang dari 5. Seperti itu, teman-teman. Jadi, karena kurang dari 5, maka angka di belakang koma ini kita hilangkan. Apakah sampai sini dapat dipahami? Insya Allah teman-teman paham. Hebat. Sekarang ke soal berikutnya, teman-teman. Bulatkan hasil pengukuran berat kesatuan terdekat pada tabel berikut. Nah, ada 3 hasil pengamatan. Yang pertama ada 6,3 kg. Jika dibulatkan ke atas berapa ya? 7. Kenapa hasilnya 7? Seperti biasa, caranya adalah dengan
menambahkan angka 1 di angka satuannya, yaitu 6. Dan menghilangkan angka 3 di belakang koma, yaitu 6 tambah 1, 7. Jika pembulatan ke bawah berapa? 6. Kenapa? Yaitu menghilangkan angka di belakang koma, yaitu 3. Jadi hasilnya 6. Jika pembulatan terbaik adalah 6. Kenapa 6? Karena angka di belakang koma kurang dari 3. Hebat, pinter. Sekarang ke pembulatan ke atas dengan hasil pengamatan 32,8 kg. Jika dibulatkan ke atas, berapa ya? Oh iya, angka satuannya berapa kira-kira? 2, betul. Angka satuannya itu 2. Jadi angka 2 ini kita tambah 1. Dan angka di belakang koma kita hilangkan. Jadi berapa? 33, betul. Jika pembulatan ke bawah berapa ya? 32, yaitu dengan menghilangkan angka di belakang koma, yaitu 8. Jadi 32. Kalau pembulatan terbaik, 33. Kenapa? Karena angka di belakang koma lebih dari 5. Hebat. Nah, sekarang ke pembulatan hasil pengamatan yang terakhir. Itu 156,9 kilogram. Kira-kira satuan angkanya yang mana ya? Yang 6, betul. Karena 156,9 kita bulatkan ke atas, maka hasilnya adalah 157. Dengan menambahkan angka 1 di angka satuannya, yaitu 6, dan menghilangkan angka di belakang koma, yaitu 9. Jadi hasilnya 157. Jika pembulatan ke bawah, hasilnya adalah 156. Caranya yaitu menghilangkan angka di belakang koma, yaitu 9. Jadi hasilnya 156. Kalau pembulatan terbaik kira-kira berapa ya? Betul, 157. Kenapa? Karena angka di belakang koma ini kurang dari 5. Jadi angka satuan ini kita tambahkan 1. Jadi 157. Apakah teman-teman paham? Insya Allah teman-teman bisa ya. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman dapat memahami apa yang kakak sampaikan tadi? Insya Allah teman-teman paham ya. Dan semoga apa yang kakak sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kakak. Silakan Kakak Lucy.